Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, Ibu. Bapak Ibu, agak telat saya ya. Tadi saya lagi apa? Oke, baik. Kita lanjut. Kita masuk di mata kuliah akuntansi laporan keuangan. Nah, sebelumnya itu sudah masuk sama Bu Rahima ya. Nah, jadi di sini ada sistemnya adalah presentasi ya, diskusi ya kita ya. Bisa kita mulai aja ya untuk presentasinya. Tapi sebelumnya izin bisa diaktifkan dulu videonya. Saya mengambil bukti foto dokumen dulu. Boleh? Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, kita mulai aja. Coba dulu nanti baru habis itu kita diskusi untuk presentasinya. Kelompok berapa nih ya, Bapak Ibu? 2 atau 3 ya? 3, 4 Dua ya? Ibu, dua Ibu. 2 ya? Ya Bu. Oke, boleh dipersilakan. Bahannya bisa dikirim ke ini grup biar saya bisa ini membaca juga. Oke, boleh silakan. Ya, kenapa belum dimulai? Kelompok siapa nih Pak yang maju? Bapak Ibu? Kelompok 2 Bu. Ya, siapa kelompok 2-nya di sini? Topiknya membahas tentang peran investor ya. Nggak bisa masuk. Sudah Ibu ini kan multi. Coba di ini lagi. Nggak bisa masuk ya apa Alditra? Oke, sorry. Oh, ini lagi. Kelompok 2-nya siapa nih, Bu?
Kelompok duanya siapa, Ici? Nah, di sini kelompok 2 Pak Bagus, mungkin Pak Erikson, Pak Aldino, nah kemudian sama Pak Rian ya. Pak Bagus gimana Pak Bagus? Sudah siap? Belum, Bu. Coba nanti Pak Erikson yang pegang kendali. Saya Oh ya, ya. oke. Topiknya tentang apa ini Pak? Kalau enggak kelompok 3 aja duluan, Bu. Dilewati kelompok 2. Karena Pak Erikson pun nggak ada di apa ini. Ya boleh, silakan. Silakan Irwan. Kelompok 2 dulu boleh, silakan. Berarti Kelompok minggu 3 itu. ya kelompok 3 ya. Kak Lili, Kak Julita, Bu Amoy, Bu Isma, Nopita Trirahayu. Biar Sudah tidak siap? lama-lama ya kan, Bu. Iya. Sudah apa? Boleh. Ayo kawan-kawan. Topiknya tentang apa ini? Lanjut. Kelompok. Kalau kelompok 3 mengenai PT Indofood, Bu. Boleh silakan. Jelaskan tentang PT Indofood ya. Tapi Nopi yang itu megang kendali, Bu. Nopinya ada? Ada. Oke, boleh silakan di-share Nopi bahannya. Izin Bu, udah terlihat belum Bu? Belum Kak Nopi. Udah terlihat? Kakak dari Izin HP Kak, ya? udah. Iya, soalnya saya Oh nggak iya, bawa iya. handphone. Saya nggak bawa komputer. Kak Eci boleh boleh bantu share Izin screen Kak, nggak Kak? Eci Soalnya pakai handphone. saya sembari. Kalau nggak kirim aja ke grup Hah? kelas Kak, nanti yang pakai PC bisa bantu share screen. Iya, soalnya di sini saya juga sambil apa balas riset owner. Sudah saya kirim ke grup Kak. Iya Kak, dikirim ke grup aja. Ya udah bantu ya Kak.
Bu Isma udah kelihatan, Bu. Sudah, tapi nggak bisa jalan scrollnya. Oh iya, karena saya yang nge-share. Ya, bolehlah. Saya yang baca aja ya. Sudah, boleh. Assalam. Udah bisa Bang Iwan? Boleh, Bu. Dimulai aja, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismayani akan membacakan mengenai analisis laporan keuangan PT Indofood CB Sukses Makmur TBK. Saya dari kelompok 3 mewakili teman-teman. Terus Bang, jalan Bang. Pengertian dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah pelayanan data keuangan termasuk catatan yang menyertainya bila ada. Yang dimaksud dengan mengkonsumsi sumber daya ekonomi atau aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi. Tujuannya adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statement dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Jenis laporan keuangan, laporan kinerja keuangan, dan laporan pertumbuhan ekuitas, laporan realisasi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. 3. Kegunaan analisis laporan keuangan, pengambilan keputusan investasi, keputusan pemberian kredit, penilaian aliran kas, penilaian sumber-sumber ekonomi, melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana, menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana, menganalisis penggunaan dana. 4. Jenis-jenis analisis rasio pada laporan keuangan dan hasil analisis rasio pada PT Indofood CB Sukses Makmur TBK. 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya, dan rasio ini terbagi menjadi 2, yaitu current rasio dan quick rasio. Current rasio yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa total aset mengalami peningkatan diiringi dengan bertambahnya hutang lancar selama periode 2019 sampai dengan 2021, sehingga diperoleh rata-rata current ratio PT Indofood CBP Sukses Mandiri TBK selama tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar 1,033. Bila dirata-ratakan menjadi 1,033 atau 1,03. Jangan Bang. Quick ratio. Quick ratio yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai kesediaan. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan atau dapat diketahui bahwa di tahun 2019 PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK mengalami kemampuan di dalam memenuhi kewajiban di dalam melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Begitupun di tahun 2020 dan 2021. Rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi terdiri dari average collection period adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari pelanggan dan mengubah piutang dagang menjadi uang tunai. Dari analisis tabel di atas dapat disimpulkan bahwa
PT Indofood CBV Sukses Mandiri Tbk selama periode 2019 sampai dengan 2021 non-current asset turnover mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat dari tahun 2019 sebesar minus 0,004 dan di tahun 2020 sebesar minus 0,226 dan rata-rata selama tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 1,705 kali. Inventory turnover adalah sebuah rasio berguna untuk menghitung sebuah efektivitas berdasarkan stok tersedia. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2019 dan 2020 inventory turnover PT Indofood CBV Sukses Mandiri Tbk mengalami peningkatan. Boleh dikatakan bahwa ketersediaan inventory turnover mampu untuk memperoleh laba atau pendapatan, tapi di tahun 2021 inventory turnover mengalami penurunan, jadi dapat diperoleh rata-rata sebesar 4,78 kali. Total asset turnover yaitu rasio yang mengidentifikasi efektivitas suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk mendapatkan pendapatan. Dari analisis tabel di atas dapat disimpulkan bahwa total asset turnover selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dan bila dirata-ratakan menjadi 1,702. Rasio leverage menurut Kashmir 2017 halaman 113, rasio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membayar kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Rasio leverage dibagi menjadi dua, yaitu satu debt to asset ratio. Debt ratio disebut juga rasio solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya dalam arti tertentu. Debt ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dengan utang. Berdasarkan tabel analisis di atas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021, PT Indofood CBV Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan sebesar 0,094 di tahun 2019. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus 0,375 sehingga rata-rata debt to asset selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar 1,018. Dua, time interest earned. Time interest earned ada rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan untuk membayar semua bunga atas kewajiban hutang bisnis. T atau interest earned atau pendapatan sebelum bunga dan pajak. Berdasarkan analisis dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa time interest earned selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021 PT Indofood CBV Sukses Mandiri Tbk mengalami penurunan sebesar 3,918 kali. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas ini diperlukan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Rasio profitabilitas terdiri dari satu operating profit margin.
Berdasarkan tabel di atas, berdasarkan tabel analisis di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021, operating profit margin pada PT Indofood CBP Sukses Mandiri Tbk mengalami peningkatan. Jadi dapat dirata-ratakan sebesar 0,166 kali. Net operating income. Dua operating income return on investment. Berdasarkan tabel analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021, operating income return on investment PT Indofood CBP Sukses Mandiri Tbk mengalami peningkatan sebanyak 0,074 kali. Net operating income. Berdasarkan tabel analisis di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021, net operating income PT Indofood Sukses Mandiri Sukses Makmur Tbk Mandiri Makmur Tbk mengalami peningkatan sebanyak 0,097 kali. Return on asset. Berdasarkan tabel analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa return on asset periode 2019 sampai dengan 2021 pada Indofood pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan sebesar 0,186 kali. Return on equity. Berdasarkan analisis tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode 2019 sampai dengan 2021, return on equity PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata sebesar 0,103 kali. Udah habis ya Bu Isma? Kesimpulannya, Bang? Nggak ada Bu. Ada sendiri di sini ya. Jadi Dapat disimpulkan berdasarkan analisis dari tabel-tabel di atas dapat dilihat perkembangan naik turunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam memperoleh laba atau pendapatan serta mempertahankan kestabilan kegiatan perusahaan agar kepercayaan publik terhadap perusahaan senantiasa terjaga. Terima kasih. Demikian dari penjelasan analisis laporan keuangan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dari kelompok 3. Sudah, Ibu. Oke, baik. Berarti selanjutnya ini per kelompok ya presentasinya ya. Iya, Bu. Nah, oke, berarti silakan kepada temannya yang mau bertanya ya. Silakan. Sambil menunggu. Nah, kalau saya lihat berarti di sini di kelompok Indofood ini menganalisisnya hanya di rasio likuiditas. Berapa rasio? Likuiditas, solvabilitas masuk, rasio aktivitas juga. Iya, Bu. Sama rasio profitabilitas. Iya, Bu. Leverage, likuiditas, profitabilitas. Itu aja, Ibu. 4 kalau tidak salah. Ini nggak ada membandingkan dengan rasio industrinya ya? Nggak ada, Ibu.
Nah, harusnya ada membandingi. Karena ini kan perusahaan swasta, beda dengan kalau dia itu perusahaan BUMN. Jadi ada kebijakan. Tujuannya apa? Tujuan di sini adalah si pengambil keputusan, salah satunya adalah si manajer keuangan ini ya dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan dari perusahaan selama setahun gitu. Jadi kalau ternyata rasio yang diperoleh perusahaan selama setahun itu masih di standar industrinya, berarti keadaan kondisi perusahaan masih sehat. Nah, tapi kalau ternyata di bawah standar industri, maka perusahaan harus dapat menghandle ya, mengantisipasi agar tidak terjadi yang namanya likuiditas ya, penurunan kan gitu. Nah, jadi walaupun kita bilang ternyata dia mengalami, kok contohnya tadi naik turun, tapi naik turunnya itu masih rasionya di posisi di standar industri. Nah, berarti kondisi perusahaan masih keadaan baik. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, contoh di 2020, 2021, ya ini mengalami penurunan. Nah, kalau dia current ratio itu dua kali gitu standar industrinya. Nah, ada apa? Kenapa di 2020 dan 2021? Apa yang menyebabkan istilahnya menjadi penurunan? Nah, di sisi lain di sini bahwa current ratio itu adalah di mana perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, dia menghitung rasionya itu dari aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, aktiva lancarnya itu 38 juta ya. Benar ya, Bapak Ibu? Ini kelompok 3. Nah, hutang lancarnya 27. Benar nggak hitungannya nih? Itu ya. Nah, jadi ini mengalami peningkatan kalau kita bandingkan di 2019 ke 2020. Nah, bahwa perusahaan ini mengalami peningkatan utang hampir 4,5 kali dia dari hutang di tahun 2019. Betul kan? 6 juta ke 27 juta. Nah, peningkatan hutang yang sampai 4,5 kali dengan peningkatan aktiva lancar itu tidak sebanding. Tidak sebanding dia. Hanya peningkatannya itu hanya 2 kali saja di aktiva aset lancarnya. Nah, kalau kita analisisnya. Nah, ada apa? Apa yang membuat bahasanya di sini hutang lancarnya itu meningkat? Bisa ya mungkin dari kelompok Bu Isma. Ya, hutang lancar itu kan ada poin-poinnya. Nah, berarti di sini bisa melihat hutang lancar itu adanya hutang dagang, hutang bank, hutang dan yang lainnya. Yang apa yang membuat peningkatan di tahun sebelum dengan sekarang? Nah, di aktiva lancarnya yang mengalami peningkatan itu di mana? Tadi di aset lancar. Jadi kita bukan hanya sekedar untuk melihat, oh ya udah ini jumlah aset lancarnya, ini utang lancarnya, tapi kita menganalisis itu tadi. Nah, itulah gunanya setiap perusahaan itu sebelum untuk tahun berikutnya dia membuat anggaran. Ya kan? Membuat anggaran. Bentar ya. Nah, oke, baik. Nah, bisa ya, saya karena di sini nggak dikirim laporan keuangannya, ya kan? Itu tadi. Oke, ternyata
peningkatan aset lancar dengan hutang lancar itu tidak sebanding gitu. Nah, harusnya agar menjaga kondisi keadaan perusahaan semakin liquid, harusnya peningkatan aset lancar yaitu 2 kali lipat, tapi hutang lancarnya jangan ini malah double, ya kan? 4 kali lipatnya, kan gitu kan? Jadi perusahaan di sini kalau kita bilang peningkatannya hanya digunakan untuk membiayai utang, kan gitu. Walaupun membiayai utang dengan ini nggak tercukupi, kalau kita bilang 27 kurang 6, 21. Sedangkan peningkatannya dari 38 ke 16, 22. Jadi bahasanya 22 itu ya dari 16, 38 kurang 16. 22 peningkatan 27 kurang 6, 21. Hanya kalau kita bandingkan 22 kurang 21 ya dia hanya memperoleh 1, tapi pun peningkatan bahasanya hanya sepenuhnya hampir 90% itu untuk membayar hutang lancar di tahun 2020. Ya kan? Tahun 2020 ke 2019. Nah, kita lihat lagi di 2021-nya. 2021 peningkatannya ya 54 8. Nah, itu tidak hampir 2 kali lipat, hanya sekedar setengah persen. Ya, setengah dari hampir setengah dari 38 peningkatannya dari 38 juta ke 54 juta. Nah, kemudian 40 juta dikurang 27 13. Ya, 13. Nah, berarti peningkatannya di sini bahasanya berarti 4, nggak hampir ya tidak hampir setengah juga, tapi memang tetap dia mengalami penurunan. Jadi kalau bisa 3 kali lipat ya, 3 kali lipat peningkatan di aset lancar, tapi hutang lancar itu jangan sampai setengah dari situ. Nah, tujuannya adalah agar menjaga liquidnya kondisi keadaan perusahaan ya, liquidnya kondisi keadaan perusahaan. Nah, kalau di data laporan keuangan Bu Isma dengan teman-teman ya, itu yang menyebabkan peningkatnya hutang lancar itu dari tahun ke tahun di hutang yang mana? Pada poin hutang apa? Hutang pajak atau hutang bank? Bisa lihat datanya? Dibaca? Enggak. Siapa? Ayo, kelompok Bu Isma, jangan Bu Isma aja yang ini. Silakan. Di mana? Lancarnya. Yang menyebabkan. Di hutang lancar dulu kita membahasnya. Nah, apakah dia ini tidak masuk dalam hutang jangka pendek ya? Hutang jangka panjang ya, hutang jangka pendek ya dia ya. Gitu. Iya. Di hutang jangka pendeknya, Ibu. Di tahun 2021 itu hutang lancar meningkat sebesar 40-an juta, Bu. Dari mengalami peningkatan itu 3 tahun dari 2021 mengalami peningkatan yang drastis sebesar 44,3. Berarti 2020, 2021 hutang jangka pendek ya? Hutang lancar ya? Hutang lancarnya ya. Nah, oke, itu meningkat. Berarti di sini perusahaan mengalami pembiayaan operasi ya, kita nggak tahu apakah dalam bahan bakunya ya, karena mungkin tidak nampak di itu ya, di data istilahnya sepenuhnya, cuman kita mengetahui bahwa 2020, 2021 perusahaan mengalami peningkatan di hutang lancarnya. Nah, hutang lancar maksudnya di poin hutang? Sorry. Hutang apa, Novi?
Karena kalau hutang lancar itu kan terdiri dari hutang bank, utang usaha, Utang jangka pendeknya gitu. ya Utang utang bank, jangka Bu. pendeknya itu utang usaha, Utang bank, Bu. Iya, Bu. utang bank, Iya, utang Ibu. bank ya, Bu Isma. Iya, Oke, Bu. di utang bank ya. Iya, Nah, Ibu. oke, utang bank. Nah, mungkin di sisi lain, apakah pada saat itu kalau hutang bank kan yang membuatkan hutang ya ini ya pinjaman pokok ditambah dengan bunga. Nah, karena kan dia semakin ini ya bertambah. Nah, kemudian di aset lancar yang nampak menonjol peningkatannya di mana? Tahun 2021, Bu. Ya, 2020 peningkatan apa? Kas kah atau piutang atau persediaan? Kas dan setara kas, Bu. Kas dan setara kas. Kalau kita bilang Iya, Bu. setara kas itu hampir dengan seperti saham ya, seperti Iya, Bu. itu. Nah, kalau untuk persediaan dengan piutangnya gimana? Piutangnya hanya Piutang, Bu. di bawah 10 juta, Ibu. Piutangnya tidak mengalami ini ya, hanya di kasnya saja. Dari pihak ketiga, Bu. Piutang usahanya dari pihak ketiga sama pihak berela dari pihak lain, Ibu. Enggak. Mengalami peningkatan. Iya, Bu. Nah, karena kalau piutang terlalu besar, bahaya juga, ya kan? Kepada penjualan. Terhadap kas juga. Tertagih nggak? Kan gitu. Kalau piutangnya tak tertagih, dampaknya untuk gimana di tahun berikutnya? Apakah mampu perusahaan untuk membayar hutang lancarnya? Itu tadi. Nah, ini yang apa yang harus diperbaiki dengan melihat kondisi keadaan perusahaan di current ratio-nya. Intinya di sini adalah salah satunya kalau kita bilang perusahaan harus lebih meningkatkan kasnya lagi. Nah, gimana? Piutang usaha di tahun sebelumnya harus lebih ditagih agar dapat meningkatkan jumlah kasnya. Ya kan seperti itu. Karena kalau piutang usaha dia itu tidak tertagih, bahaya untuk tahun berikutnya. Nah, kemudian apalagi selain itu persediaan. Nah, persediaan itu harus benar-benar dijual. Nah, misalnya perputaran, makanya persediaannya menggunakan metode apa? Pertama masuk, pertama keluar. Ya kan, supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, kalau kita bilang perusahaan Indofood ini kan jenis produknya banyak ya? Banyak kan? Memang dia spesifik di makanan dan minuman? Adakah di jenis produk lain? Tidak. Nah, pada masa COVID, kebutuhan untuk makan minuman tetap juga kan nggak berpengaruh? Ya tidak? Kayaknya enggak, Bu. Nah, kenapa? Kenapa kalau ini nanti kita lihat lagi di penjualannya. Kenapa kok bisa tidak meningkat di kasnya? Ada apa kan gitu. Nah, itu tadi karena mungkin peningkatan di piutang usahanya itu setiap tahunnya. Itu. Oke, kemudian masuk di quick ratio. Oke, yang sebelumnya Pak ada udah bisa mau apa? Udah ada pertanyaan boleh? Silakan. Pak Wahyu ada ditanya? Atau Pak Udi? Bentar ya, Bu. Nah kan?
Lagi coba ini Bu, baca ininya Bu, nengok dari utang lancar ke ininya Bu. Tadi kayaknya sih yang kalau saya lihat sih tadi mau sedikit yang nanggapin aja Bu, belum bertanya. Boleh? Jadi kan tadi kan kalau nggak salah Bu, di utang lancar tadi itu ada kenaikan sekitar 20 koma sekian Ibu ya. Nah, sementara di aset juga sama balance. Tapi sepertinya benar yang dibilang Bu Isma tadi, mungkin hanya untuk kalau untuk aset lancar itu kalau persediaannya cuman kenaikannya cuman dibeli dari dana yang kenaikan tadi itu hanya sebeli di penambahan persediaan hanya 3,8. Sisanya kayaknya setara kas kali ya Bu ya. Kalau menurut saya setara kas. Cuman yang lain-lainnya itu kan karena memang saya nggak lihat laporan keuangan secara jelas yang masuk aset lancarnya apa aja yang meningkat. Jadi saya belum bisa berasumsi. Memang benar yang Bu bilang tadi, memang kayaknya jadi nggak bagus karena kepenggunaan utang lancarnya itu nggak sesuai dengan porsi ininya, perputaran ininya. Kalau memang tadi misalnya itu kan ke 2020 atau 2021 dia belum zaman hampir menuju COVID ya atau apa persediaan itunya. Seharusnya persediaan ditambah karena kan mungkin akan meningkatnya persediaan seharusnya gitu. Mungkin saya nggak tahu nih aset lancar ini bertambah di posisi mananya untuk utang lancar itu apakah digunakan memang untuk stay setara kas atau memang biaya-biaya lain yang besar mungkin seperti itu Bu. Oke, iya. Terima kasih Pak Udi tanggapannya. Itu ya, mungkin ya memang karena kita kekurangan informasi, jadi kita tidak bisa sampai lebih detail ya menjelaskannya ya seperti Pak Udi. Tapi kita hanya dapat perkiraannya. Nah, mungkin salah satu apa sih penyebab utang usaha ini meningkat gitu. Ya bisa aja kegunaan tadi kan kita kenapa mungkin kalau kita lihat di laporan laba rugi bebannya, nah itu bisa dilihat gitu beban dalam biaya ya yang dilakukan oleh perusahaan. Tuh. Nah jadi maksud saya menganalisisnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita ingin melihat untuk berikutnya berarti kan bisa masukan ya dalam pembuatan anggaran perusahaan di tahun berikutnya. Jadi apa yang harus diantisipasi? Nah, apalagi dalam perencanaan pembayaran utang, dalam peningkatan ini ya bahasanya adalah penerimaan kas dalam setiap tahunnya seperti itu. Nah, dampaknya memang salah satunya kalau kita bilang perusahaan Indofood itu kan perusahaan makanan dan minuman seperti itu. Apalagi mau di masa COVID atau tidak, tetap perusahaan makan dan minuman ini adalah kebutuhan. Salah satu kalau Indofood ini banyak mungkin Bapak Ibu sudah mengkonsumsinya, apalagi termasuk saya gitu ya. Saus, terus apa lagi? Tepung dan hal yang lainnya seperti itu. Tapi kita nggak tahu balik lagi ke minat si konsumen tadi. Apakah di masa COVID itu menurun? Nah, saya belum melihat penjualannya. Nah, nanti mungkin kita melihat selanjutnya seperti itu. Oke, gimana kelompok dari Bu Isma dan teman-teman? Ada memberi tanggapan? Ya, itu ada masukan itu dari Pak Udi itu. Jadi kemungkinan ditambah lagi penjelasannya seperti itu tadi. Ya, jadi mungkin kalau misalnya ini kan dikumpul ya. Ya, Bu Novi. Baik, terima kasih Bang gitu masukannya bakalan kita masukin ke mungkin ke quote-nya kita tambah lagi biar lebih jelas dia laporannya. Oke, baik. Ini kan nanti dikumpul ya. Ya kan ada untuk mengumpulkan tugas kan gitu kan. Jadi mungkin penjelasan. Nah, kalau bisa juga kita harus bisa membandingkan rasio industrinya. Nah, itu tadi. Ya. Oke, baik. Silakan selanjutnya ada yang mau ini ditanyakan. Oke. Kita masuk ke sambil menunggu ya. Nanti kita masuk ke quick ratio. Nah, quick ratio di sini adalah kemampuan
perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai kesediaan. Berarti di luar dari nilai kesediaan. Nah, ini kalau saya lihat ya di tahun 2019 0,838, kemudian di 2020 ya itu 1,23 dan 2021 itu 1,027. Nah, kalau kita bandingkan dengan standar industri ya. Bentar. Ini saya kayaknya punya data, kita membandingkan dengan rasio industrinya. Jadi kalau kita memang lihat ini meningkat angkanya, tapi menurut standar industri gimana? Nah, apakah dia semakin meningkat? Nilai dari quick ratio-nya akan melihat bahwa semakin baiklah perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya, gitu ya, tanpa melihat nilai kesediaan. Oke, bentar. Mana ya? Bentar ya, saya ini dulu. Nah, quick ratio itu adalah 1,5 kali. Ini ada Pak mahasiswa saya, ya kemarin bimbingan karir dia dapat ini ya standar industri. Ini saya kirim saja di grup. 1,5 kali. Nah, kalau kita lihat di sini, tetap dia mengalami masih di bawah standar industri. Berarti kondisinya di sini bahwa perusahaan belum memenuhi itu ya kemampuan yang benar-benar dalam membayar kewajiban lancarnya. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan akhirnya di tahun berikutnya, ya kan? Di tahun berikutnya dia bisa jadi mengalami peningkatan peminjaman utang itu tadi, seperti itu. Oke, itu saya kasih ya tadi. Nah, apa yang harus diperhatikan lagi? Nah, itu tadi. Nah, kalau kita lihat berarti di sini adalah kas yang harus lebih ditingkatkan, bukan piutang. Kasnya. Nah, jadi kalau piutang sekarang ini harus berkurang dibandingkan piutang yang akan datang, karena akan diubah menjadi kas. Nah, itu tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, dia melihat ini ya, itu tadi current ratio. Nah, di sini dia melihat dengan adanya nilai kesediaannya. Nah, persediaan di sini 2019 itu 11, 2020 perusahaan mengalami penurunan membuat suatu produk persediaan, itu penurunannya adalah hampir 3 kali lipat lebih, ya kan, penurunannya. Iya, Bu. 3,92 lah ya, 2,5 ya kan, menurun, ya kan. Terus dia mengalami peningkatan di 2021 itu normal. Nah, apa yang menyebabkannya? Bahwa pada tahun 2020 kondisi keadaan di Indonesia ya membuat adanya peraturan sehingga kebijakan itu menghentikan produksi dari perusahaan. Betul kan? Betul, Bu. Nah, produksi perusahaan itu menurun, gitu. Ya, menurun, istilahnya hampir 2,5 kali lipat persediaan itu tapi. Kemudian, tapi Bu di sini kok mengalami peningkatan di aset lancar. Nah, kenapa? Gitu.
padahal persediaannya menurun gitu. Nah, dampaknya di sini kalau kita lihat 54 juta itu, tadi Bu Isma melihat datanya bahwa adanya peningkatan piutang usaha. Kasnya meningkat nggak? Meningkatnya itu berapa kali lipat dengan kas sebelumnya? Kalau di tahun 2021 Ibu kasnya dan setara kas sebesar 29 Bu. 29 478 126. Nah, kalau 2020 2020 sebesar 17 336 860 960 Bu. 17 terus 29. Kalau kita lihat berarti perusahaan mengalami peningkatan 12 juta. Nah, 12 juta itu pada dalam kondisi itu, apakah kasnya itu meningkat dari piutang tak tertagih ataukah penjualan ini tadi? Nah, piutangnya gimana? Kalau kita lihat di 2021 dengan 2020, peningkatan nggak, Bu? Piutangnya kalau untuk tahun 2021 sebesar 6.230.066 Ibu. Meningkat sebesar sekitar 1 juta. Dibanding sebelumnya ya? Iya, Sebelumnya Ibu. 5 juta, 2020, 2021 6 juta. Iya, Bu. Bukan makin menurun ya, makin meningkat. Iya. Nah, di sisi lain peningkatan ini balik sama memang. Peningkatan aktiva lancar tidak sebanding dengan peningkatan utang lancar. Nah, berarti bahasanya perusahaan kalau misal utang lancar 4 kali lipat, maka aktiva lancar harus meningkatnya 4 kali lipat sebesar dari yang sebelumnya. Nah, kalau dia mengalami seperti kondisi yang tadi, maka menyebabkan perusahaan dikatakan liquid, sehat, dan mampu membayar utang lancarnya. Itu sama. Itu tadi di quick rasionya. Ya. Oke, baik. Ada yang ditanggapi di sini? Tidak ada? Oke, nah ini sumbernya dari Kasmir dan sumbernya dari Heri. Ya, ini standar industri ya, khusus untuk perusahaan industri. Beda dengan perusahaan BUMN. Ya, perbankan juga berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini adalah sebagai rentang istilahnya kondisi di mana perusahaan dapat mengontrol, mengawasi keadaan kinerja keuangannya. Jadi kalau ternyata dia berada di standar industri, berarti keadaan perusahaan masih aman. Tapi kalau di bawah dari standar industri, maka perusahaan harus lebih menggiatkan dalam meningkatkan yang namanya kinerja keuangannya, seperti itu. Oke, baik, lanjut. Bisa? Ada yang mau dibahas di sini? Silakan. Ini kelompok 1 mana nih? Kelompok 1, kelompok 2, ayo. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pak Wahyu. Tentang masalah operating profit margin. Oke, bisa. Nah, seperti yang dibilang Bu Rahima sebelumnya, bahwasannya tim presentasi merupakan tim manajer keuangan dari perusahaan dan yang audiensnya merupakan investor. Kan kayak gitu, Bu. Nah, yang mau saya tanyakan tentang operating profit margin-nya itu total rata-rata selama 3 tahunnya sebesar 0,166 atau kalau dipresentasikan sebesar 16,6%. Itu jauh di bawah standar industri sebesar 23%. Ibaratkan tim presentasi merupakan manajer keuangan,
Berdasarkan laporan keuangan dari 2019 sampai 2021, tidak ada yang tembus sebesar 23%. Bagaimana perusahaan menanggapi hal tersebut jika ada investor yang bertanya kemana profit sebenarnya gitu, dan diapakan dan untuk apa, sampai operating profit margin-nya nggak tembus di standar industrinya, kayak gitu. Oke, baik, silakan dijawab tim kelompok 3. Benar pertanyaan Pak Wahyu. Apa yang akan dilakukan perusahaan untuk berikutnya? Karena ini akan mempengaruhi bagi si investor, ya kan? Salah satu kita sebagai investor, kalau kondisi keadaan perusahaan yang seperti ini, apakah kita akan meneruskan investasi kita di perusahaan ini? Kan gitu. Tadi, silakan. Kalau terima kasih Pak Wahyu, saya coba menjawab ya. Kalau dilihat dari penjualan dari PT Indofood ini, dia mengalami besaran di tahun 2019 sebesar 42.296.703. Kemudian di tahun 2020 penjualannya lebih meningkat lagi sebesar 81.731.469. Kemudian di tahun 2021 penjualan mengalami penurunan sebesar 72.808.320. Kemungkinan ya untuk menarik investment untuk mendapatkan laba ini Bu Isma aja nih menjawab. Coba Novi, Bu Lili, ayo bantu. Jangan Bu Isma aja. Tapi Bu Isma kalau dibilang ke pemerintahan gimana Bu? Pasti mungkin bisa dia menjawabnya. Tapi kalau perusahaan karena dia nggak terjun di lapangan, nah dia masih agak bingung nih. Nah oke, gimana yang lain? Ayo dibantu Bu Novinya. Mana jawabnya? Kemudian Pak Wahyu kan tadi saya jelaskan, tadi saya ungkapkan di penjualan PT Indofood itu mengalami naik turun. Yang pertama 2019 42, di tahun 2020 sebesar 81, di tahun 2021 mengalami penurunan yang drastis sebesar 72. Kemudian di operating income-nya dia di tahun 2019 dia mengalami istilahnya tidak sampai memang sebesaran sampai 10 juta, hanya sebesar kisaran 7.411.700. Kemudian di tahun 2020 sebesar 12,889.87. Kemudian di tahun 2021 sebesar 12.233.110. Yang bisa kami jelaskan ya hanya kisaran bahwa operating income dan sales itu bila dibandingkan hanya sekitar memang sebesar 0,174 atau sebesar mungkin ini salah ketik ini 0,17 ya, atau bila dipersenkan hanya sebesar 17%. Kemudian di tahun 2020 itu sebesar 0,157 atau 1
78. Atau bila dipersenkan dan dikalikan dengan persentase sebesar 178%. Kemudian di tahun 2021 sebesar 0,168, kemudian kalau dikalikan dengan 100% menjadi 1,168%. Inilah hanya pergerakan dari penjualan dan operating income atau pendapatan dari pendapatan laba yang didapat oleh PT Indofood dari tahun 2019 sampai 2021. Ya, bila dirata-ratakan menjadi 0,166 atau dikalikan dengan 100 kemudian menjadi 166%. 16,6%, Bu. Iya, 16,6%. Ya, Jadi jauh dari 23% kan. Itu kan standar industri 23%. Jadi apa tanggapan perusahaan mengenai 3 tahun berturut-turut dia nggak tembus ke standar industri? mungkin izin Ini, Ibu. Bu Isma, jadi masuk Pak Wahyu itu gini, kebijakan apa yang akan dilakukan perusahaan agar perusahaan bisa keluar dari kondisi ini dan bisa mencapai standar industri tadi. Karena ini sangat membahayakan, karena bahasanya kalau kita bilang sekitar berapa? 17, kalau kita kali 100% ya, 17,8. Ya kan? Nah, kalau terus-terusnya tidak dihandle, nggak dikendalikan, dia bisa makin menurun gitu. Ya kan? Seperti itu. Nah, kebijakan apalah Bu Ibu misalnya manajer keuangan, direktur keuangannya, apa yang diharuskan? Baik dilihat bahwa posisi untuk operating profit margin itu rumusnya adalah laba operasional dibagi dengan penjualan bersih. Betul itu? Iya. Nah, apa kebijakan yang harus dilakukan? Apa saja trik-trik yang dilakukan oleh perusahaan? Nah, itu tadi. Coba yang lain bantu. Mana tahu dah. Kemungkinan kami PT Indofood ini mungkin akan menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat dengan nominal yang lebih standar, supaya istilahnya bisa terbeli saham mereka pada masyarakat dengan harga yang terjangkau gitu kan. Kemudian untuk menambah aset dari perusahaan tersebut. Kemudian dari segi penjualan, mungkin harganya di tahun yang mendatang akan lebih di harga yang terjangkau juga. Mungkin itu pendapat saya ya, karena saya Menurut saya tambahin ya. Iya. Mungkin perusahaan bisa meningkatkan penjualan dengan cara menambahkan produk atau dalam segi pengiklanannya ke masyarakat itu lebih ditingkatkan atau apa namanya dunia ininya ya gimana promosinya. Iya, promosinya ya, dunia promosi. promosinya lebih Nah, ditingkatkan. oke, baik. Gini, semua saya mau nanya. Saya nambahkan, Bu. Sebelumnya di tahun 2017 saya melihat ini ya, laporan keuangannya Indofood ini di tahun 2017 sampai 2019 itu normal, sehingga mereka mencapai standar industri, Bu. Jadi mereka itu mengalami penurunan di tahun 2019 sampai 2021. Itu mungkin ada faktor-faktor penyebab karena COVID, entah kita nggak tahu internal Indofoodnya sendiri. Itu penyebab Tapi kalau dia COVID menurun. gini loh, Lili, kok saya jadi semangat, harusnya Wahyu yang mendebatkan ya kan. Nah, kalau COVID itu kan kejadiannya tuh 2020 di bulan Maret, ya kan? Nah, dampaknya itu di 2021. Kalau 2019 itu belum.
belum nampak gitu. Laporan keuangannya di 2017 sampai dengan 2019 itu udah memenuhi standar industri, Bu. Betul, benar. Tapi kalau Lili bilang dampak COVID 2019 itu salah. Dampak COVID itu terjadi di 2021. Nah, Iya, mungkin 2021. 2019 terjadilah yang terjadi mungkin salah satu kayak Bu Isma tadi. Oh ya Bu, saya akan menjual saham. Tiap hari lah Bu, turun-turun jual saham. Tapi kan seperti Pak Wahyu sebagai investor, apakah saya akan mau membeli saham Indofood? Karena kan intinya tujuan kita untuk membeli saham investasi adalah kita mendapatkan dividen. Nah, dengan Ini, Bu. kondisi keadaan perusahaan yang current ratio aja tak sanggup dia membayar kewajiban lancarnya, konon dia membayar dividen kita sebagai seorang investor, kan gitu ya? Betul. Ya kan? Nah, hal apa lagi? Nah, mungkin dari salah satunya kita jangan lupa kita main juga di marketingnya. Nah, bagaimana kepuasan konsumen terhadap produk yang kita jual? Itu jangan lupa. Iya, Bu. Nah, kalau di pemasaran mungkin bisa anggaplah namanya di sini kan Anda sebagai seorang perusahaan ini ya pengusahanya gitu. Nah, coba di situ juga akan melihat kalau ternyata selera konsumen itu semakin meningkat, maka penjualan juga akan meningkat. Iya kan? Tapi Iya, Bu. bisa aja Bu meningkat kok Bu penjualannya tiap tahun gitu kan. Tapi ada apa sebenarnya di dalam tadi? Apakah dalam mengelola keuangan tidak bisa? Apa istilahnya terjadi kesalahan kan gitu? Nah, mungkin lebih mendalamnya kita tidak bisa ini, tapi kan bisa ya gitu. Apa saja kebijakan. Tapi kalau Ibu Isma tadi menjual saham balik harus diperhatikan juga Bu. Ya kan, lama-lama maaf kata terjualkan pula saham Indofood itu semuanya. Pindah alih gitu. Ya kan, ke Bu Rofi bilang promosi. Nah, tengok di laba operasional. Kan jadi rumus dari kita bilang operating margin profit itu adalah laba operasi dibagi dengan laba bersih. Penjualan. Nah, laba operasi ya ini kita lihat kita peroleh di sini adalah laba kotor dikurang dengan beban operasional. Nah, bagaimana keadaan kondisi beban operasional setiap tahunnya, baik 2020 2021? Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam membiayai bukan biaya untuk produksi. Efeknya tidak bagus kan? Kan gitu kan? Efeknya kan tidak bagus. Coba diperiksa biaya beban operasionalnya. Itu tadi. Kalau di tahun 2019, Bu, biaya di mukanya sebesar 224.805. Di tahun sebelumnya tahun berapa, Bu? 2019, Bu. 2020-nya? Sebesar 106.187. Menurun. Menurun, Bu. 2021-nya, Bu? 2021 sebesar meningkat, Bu. Menurun juga, Bu. Sebesar 118. Nah, menurunnya laba operasional berarti beban operasional itu menurun apa meningkat setiap tahun? Naik turun, Bu. Naik turun. Iya. Sejalan nggak dengan penjualannya? Ayo yang lain. Penjualannya kalau di tahun Gimana Bu Lili? Masih sejalan, Bu, dengan penjualannya. Masih sejalan, tapi otomatis walaupun penjualannya meningkat, beban operasinya meningkat, nah itu menyebab salah satunya operating profit margin itu menurun. Harusnya jangan besarnya biaya, ya kan? Kalau kita bilang kan harus lebih tinggi penjualannya, Bu. Dalam manajemen keuangan kita memperoleh keuntungan yang sebesarnya tapi dengan mengeluarkan beban yang sekecilnya. Tapi gimana caranya menjaga kualitas produk itu tadi? Betul kan?
Nah, coba diperiksa beban operasional apa yang meningkat di situ. Karena kita lihat utang lancar tadi meningkat, kan gitu. Apakah dia beban dalam pembayaran utang? Bisa jadi. Nah, itu ya kan mungkin salah satu kebijakan pembayaran utang ya Pak Wahyu untuk perusahaan ini lebih terkontrolkan ya kan sampai kapan. Makanya kadang bilang kalau perusahaan memilih utang jangka pendek atau jangka panjang. Karena kalau terlalu berlarut semuanya kegiatan operasional perusahaan itu didanai dari utang, nah bisa bahaya. Itu tadi salah satunya. Nah, tadi. Jadi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan temannya ya. Nanti kalau udah siap dibuat kayak tadi kan temannya apa yang harus kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan itu tadi. Ya melihat dari kondisi keadaan menganalisis rasio keuangan. Nah, itu yang diharapkan. Oke, ada tambahannya lagi? Dari yang lain, Bu Novi, Bu Lili, siapa lagi di sini? Ini yang tiga-tiga aja saya dengar nih suaranya. Ayo berganti-gantian. Jadi di sini kita tidak mengatakan bahwa salah. Tidak ada, karena di sini kita saling memperbaiki. Jadi kapan lagi? Ya kan? Bisa ini. Setuju, Bu. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin perusahaan bisa meningkatkan penjualan lewat promosi, mengurangi hutangnya, menambah produk atau layanan, menaikkan nilai jualnya, mengurangi biaya operasional yang tidak diperlukan, mengevaluasi kembali strategi bisnisnya secara ketat. Lanjut, bisa juga pengelolaan dan pengawasannya lebih ketat mengenai aspek-aspek penjualannya, apalagi laporan keuangan perusahaannya. Lanjut juga bisa juga meminta pembiayaan tambahan jika dibutuhkan, seperti perusahaan kalau mengalami hal yang seperti itu mungkin bisa mencari pendanaan tambahan atau mengajukan pinjaman atau mencari investor baru, menjual beberapa aset yang tidak diperlukan atau melakukan penawaran saham baru, Bu. Oke, gimana pendapat Pak Wahyu? Ya, sudah. Saya, tapi kalau saya ini ya mungkin kalau tadi kita bilang melakukan pinjaman lagi itu sangat harus diperhatikan bagi perusahaan manajer ya. Bisa aja yang menyebabkan salah satu terjadinya besarnya biaya operasional itu biaya produksi. Nah, itu mempengaruhi biaya produksi yang mahal, yang tinggi menyebabkan keuntungan perusahaan itu ternyata kecil, nggak sebanding. Nah, itu salah satu dampak yang menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan itu tidak sesuai gitu. Akhirnya ya kerjanya perusahaan udah meminjam utang kembali. Nah, itu dampaknya. Nah, kemudian juga kita memperhatikan kalau kita bilang daur hidup produk, nah produk kita ini perlu lagi nggak ditingkatkan variasinya. Kadang tingkat kejenuhan, ya kan, membuat tambah lagi persaingan dari terhadap produk kita ini, ya kan, mempengaruhi penurunan minat konsumen terhadap produk kita. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ya banyak ya Indofood ini salah satunya Sari Indomie, yaitu Indofood, maka bersaing dengan mie sedap, ada lagi yang lainnya. Nah, bisa mie sedap ini dengan memiliki cita rasa yang berbeda. Kalau kita banding dengan Indofood gimana? Nah, ini tantangan Indofood untuk di produk mie, betul? Ya kan? Itu tadi. Nah, jadi cita rasa yang membuat semakin banyak itu ya kita nggak tahu memang sih apapun terjadi masyarakat kita selalu mengenal bahwa Indomie, tapi yang dibelinya adalah mie sedap, bukan Indomie produk Indofood seperti itu. Nah, jadi variasi produk itu mempengaruhi tingkat penjualan tadi. Nah, itulah salah satu bahasanya di sini adalah
variasi kebijakan yang harus dilakukan dari si pembuat keputusan tadi terhadap yang tujuannya adalah untuk keberlangsungan hidup perusahaannya, seperti itu. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Itu salah satunya. Ya mungkin kita nggak berpikir bahwa ini makanya itu tadi biaya produksi yang sangat harus diperhatikan. Ya, jadi kadang kalau ternyata biaya produksinya itu tidak ada di Indonesia, ya ternyata sedikit menurun, sedangkan kita memproduksinya harus semakin lebih banyak, ya kan? Itu menghalangi proses pembuatan produk. Nah, balik lagi, Bu, Indofood itu kan bagus, Bu, hebat. Kenapa? Dia pandai untuk membuat suatu produknya, dia punya sudah ada karena dia memiliki perusahaan yang heterogen. Ya, berbagai macam jenis produk. Dia punya tepung, apalagi kecap, ya kan? Terus apalagi banyak ya? Celup. Nah, banyak dia. Nah, kenapa ini gitu? Nah, kita juga nggak tahu di manakah produk yang pada kondisi selama 3 tahun ini menyebabkan penurunan. Mana kondisi produk yang selama 3 tahun itu masih dia kondisi aman, kita bilang levelnya. Seperti itu. Nah, itu. Mungkin itu. Ada yang lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini Bu, Pak, izin Bu. ya. Silakan Mau Pak Daniel. sekalian sharing Bu. Kebetulan kan Bu, yang Ibu bilang tadi kan termasuk kejadian sebenarnya udah hal umum Bu. Kalau kebetulan saya kan di koperasi Bu. Jadi di namanya kredit union atau CEO itu kan, mohon maaf Bu ya, pendapatan itu bisa hampir menyerupai biaya beban itu bisa hampir menyerupai pendapatan Bu, untuk menekan daripada pembagian sisa hasil usaha atau mungkin perusahaan namanya dividen gitu Bu. Kalau kita lakukan di luar daripada mereka, di luar daripada pengurusan, ini saran yang kita buat biar bisa gitu loh Bu, mengubah pragmatis atau stigma seperti itu Bu, atau pikiran-pikiran para pengurus seperti itu, gimana Bu ya pendekatannya Bu? Karena kan kebetulan ini juga jadi PR besar kami juga Bu. Artinya saya pun tertarik, ada sharing tadi sama Ibu, Bu Ima, terkait judul. Jadi yang saya angkat juga mau soal koperasi. Tapi kebetulan laporan keuangannya mirip-mirip seperti Ibu bilang tadi Bu. Pendapatannya katakanlah mungkin 10M, bebannya itu nanti bisa sampai 9, bahkan hampir menyentuh 10 gitu Bu. Biar pembagian hasil usaha, kalau kita namanya kan SAU Bu, perusahaan kan namanya dividen gitu kan Bu. Pembagiannya biar kecil kira-kira gitu Bu. Pembagiannya itu kecil, gimana caranya supaya bisa pembagian SHU itu semakin normal lah Bu, biar sehat gitu Bu. Normal, sehat ya Pak, batas ini ya. Iya, sesuai misalnya memenuhi kebijakan perjanjian semula kan gitu. Istilahnya kalau dalam kita sebagai anggota kan ada perjanjiannya. Anda sebagai anggota, maka Anda wajib bayar iuran, nanti berapa keuntungan akan dibagikan berapa persen kan gitu ya Pak. SHU itu kan bahwa sisa hasil usaha itu laba bersih itu kan nggak semuanya, seberapa persen untuk dimodalkan lagi, seberapa persen untuk dibagikan ke SAU, dan seberapa persen untuk ini ya para investor ini ya kan. Investornya itu bukan saja anggotanya saja kan gitu kan Pak Daniel. Nah, salah satunya adalah penghematan biaya Pak. Biaya mana yang harus dipangkas. Nah, makanya banyak sekarang nih Pak, saya kalau melihat lama-lama perusahaan ini lebih pintar. Kalau apalagi ada jarang sekarang perusahaan punya aset tetap yang namanya kendaraan. Iya, rata-rata. Ya, banyak leasing. Pihak ketiga sih Bu. Ya, karena saya juga pernah ya Pak di perusahaan di rumah makan hewan gitu juga. Besarnya biaya operasional tadi. Nah, kemudian biaya operasional tadi memang pegawai, tapi kan kalau memang terlalu banyak pegawai juga ternyata pegawainya tidak tidak produktif, ya itu kan merugikan bagi perusahaan juga seperti itu. Tapi dampaknya lagi kalau kita sembarangan buat PHK itu pemecatan. Nah, inilah yang sekarang berdampak yang terjadi kebijakan omnibus itu merugikan bagi si pegawai tadi. Jadi coba mengevaluasi biaya operasional yang dimana kalau bisa lebih diutamakan pembesaran biaya operasional dalam pembuatan suatu produk tadi Pak.
Karena kan kalau biaya operasional yang tidak berarah ke pembuatan suatu produk, kan dia kita bilang feedback, tidak ada peningkatan dalam penjualan tadi. Seperti itu. Nah, mungkin kalau dibilang tadi biaya produksi, apakah di sini koperasi ini juga menghasilkan suatu produk, Pak? Selain dari simpan pinjam. Pasti ada ya, Pak? Mayoritas sih simpan pinjam, Bu, yang seperti itu, Bu. Karena kan Nah, harusnya fenomena ini kan ya Bu. makanya saya udah lama nih nggak pernah belajar, ini udah lupa. Koperasi itu ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi produksi, ada koperasi konsumsi. Kan gitu. Jadi kalau hanya Iya, Bu. semuanya hanya simpan pinjam saja, Pak, jadi agak susah gitu. Jadi koperasi ini harus beralih istilahnya dalam simpan pinjam, dia juga memiliki suatu produk. Jadi anggotanya tadi membeli produk dari koperasi tadi, gitu, diwajibkan seperti itu. Nah, salah satu saya contoh, kemudian memang iya sih ya Pak. Rata-rata kadang anggota nih malas pergi tempat luar, padahal nggak tahu ternyata dia membantu kooperasinya tadi seperti itu, keuntungannya tadi. Jadi kalau hanya kena simpan pinjam aja, apa bahasanya? Tidak ini Pak, jenis usahanya tidak ini gitu. Jadi harus lebih bervariasi lagi seperti itu. Sudah mulai gitu. Berarti mau nggak mau harus perubahan anggaran dasar lah, Bu, ya. Karena kan kita nggak mungkin sarankan buat usaha baru sementara menyalahi undang-undang kira-kira gitu. Iya gitu. Jadi makanya jenis Verifikasi usaha, Bu, ya. koperasi itu, jenis koperasi itu apa? Jadi contohnya mungkin di contoh ya di tempat suami saya kerja di Kementerian Dalam Negeri, memang dia selain simpan pinjam pegawai PNS, nah maka di koperasinya juga mereka punya minimarket usahanya itu tadi. Jadi para anggota koperasi membeli kebutuhannya di koperasi tadi. Nah, jadi ada yang membedakannya gini Pak. Jadi kalau anggotanya membeli usaha koperasi itu akan mempengaruhi tambahan SAU lagi seperti itu Pak. Tambahan SAU. Jadi kan tujuannya adalah untuk membantu koperasi itu tadi, peningkatkan keberlangsungan hidup koperasi itu tadi, seperti itu. Jadi kalau kita hanya membutuhkan hanya satu jenis unit simpan pinjam aja, susah lah Pak. Kan betul kan? Nah, belum tentu semuanya kita wajibkan, kita sodor, istilahnya kita paksa anggota kita, ayo kamu pinjam, kan gitu kan? Nah, selain dari keuntungan simpan pinjam tadi, koperasi juga punya buka usaha UMKM-nya tadi. Jadi dibuat keistimewaan bagi anggota koperasi yang membeli produk di koperasi itu tadi akan menambah SAU dari usaha itu tadi, kan membantu peningkatan koperasi itu tadi, seperti itu. Gitu Pak Daniel. Ya mungkin ada kebijakan lain karena memang intinya di sini adalah memang tidak terhandle namanya belanja ya Pak. Sudah kita anggarkan. Nah berarti kan kalau Bapak sudah anggarkan, kenapa ya terjadi anggaran yang sudah Bapak buat itu selalu enggak di luar dari realisasinya, di luar dari anggaran belanja operasionalnya? Ya fenomenanya keseringan sih, Bu. Anggaran dibuatlah sesuai kan Bu RAPBK-nya kan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Cuma berjalannya waktu kadang bisa sama bisa tidak, cuma biayanya ini nyerempet ke pendapatan gitu loh Bu. Nah itu harus bisa gitu, pengontrolan manajer itu gitu. Memang membedakan itu sih Pak. Misalnya kalau perusahaan kalau kita masih juga kaku dengan anggaran kita akan bahasanya apa ya, memperlambat usaha perusahaan ini tadi kan gitu. Tapi kan kita pikirkan kalau memang ternyata beban ini di luar dari anggaran tapi bisa mendobrak peningkatan pendapatan, boleh gitu. Tapi kalau enggak, buat apa Pak memasakkan membiayai belanja yang tidak meningkatkan pendapatan itu tadi, seperti itu Pak Daniel. Jadi intinya adalah evaluasi kembali gitu, pengendalian internalnya Pak. Pengendalian internal untuk di belanja itu perlu betul diperhatikan, dan untuk dalam penerimaan kasnya itu. Jadi tidak sembarangan baik dalam internal kas, penerimaan kas maupun pengeluaran kas gitu. Jadi harus ada kontrolnya. Ya Bu. Makasih ya Bu sarannya Bu.
Ya, gitu Pak Daniel. Nah, sebenarnya sudah ada ya mungkin Bapak Ibu, makanya saya bilang kepada mahasiswa sebenarnya saya baru menyadari sebenarnya yang kita pelajari kuliah ini itu ada, tapi kita jarang menggunakannya. Gitu. Jadi perlunya makanya sebenarnya kita mendapatkan informasi-informasi dari hasil penelitian, ya dari studi banding, makanya itu sangat penting gitu. Itu tadi. Bapak Ibu. Oke, baik, ini Pak Udi ini terlalu apa tunjuk tangan, ada yang mau ditanya Pak Udi? Halo Pak Udi, enggak ya? Ya, Bu, udah Enggak pasti ada. Bu. Oke, ada lagi? Ini sampai 3:30 nih pas ya. Kita memang siapnya sampai jam berapa nih? Saya lupa. Jam 3 ya? Jam 3 Bu. Ya nggak apa-apa ya, izin ya. Tadi setengah jam agak ini jadi agak udah tertutupi ya, 3:30. Ada masuk nggak? Nanti saya salah pula, ada masuk enggak kan? Ada masuk nggak? Hah? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti nggak mengganggu kan? Ya oke. Ada lagi ditanya? Tidak? Ini pada diem. Oke, jadi harapan saya mungkin nanti kelompok Bu Isma ya, Lili sama Bu Novi ya sama teman-teman yang lain tolong dibuat lagi rangkuman dari tugasnya tadi. Jadi adalah salah satu sama ya kebijakan apa yang dilakukan perusahaan melihat kondisi kinerja keuangan perusahaan, bahwa rata-rata semuanya kinerja keuangannya itu selama 3 tahun di bawah standar industri itu. Baik, Bu. Itu tadi. Nah, mungkin untuk minggu depan ya mungkin kelompok Pak Bagus dan kelompok siapa lagi ya? Kelompok berapa yang belum? Berarti Kelompok 4, Bu. 2 sama 4. Nah, berarti kan sekali lagi ya. Jadi cobalah bisa juga ditambah dengan artikel ya dari Bapak Ibu menganalisis. Jadi kita mungkin dengan adanya tambahan artikel kita dapat informasi lebih bagus lagi ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada lagi ditanya, boleh izin sekali lagi kita untuk foto dokumen, tolong diaktifkan videonya Bapak Ibu. Ya, tolong diaktifkan supaya saling kenal. Ini udah ada yang kenal nggak ini? Selama ini pakai video apa semua, Zoom semua. Udah pernah jumpa nggak ini? Eci, Bu Ika, udah pernah jumpa nggak ini? Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya. Jadi harapannya kalau bisa jangan tunggu di lama-lama lagi sampai ini saya belum. Tapi kalau ternyata Pak Bagus juga belum bisa, silakan kelompok 4. Tapi harapannya kelompok Pak Bagus minggu depan udah siap ya Pak ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu.